Baik, sekarang saya sudah bersama seorang narasumber. Eh, Perkenalkan, Bapak Dang, nama saya Sofi Ali. Rasanya udah kenal. Oh iya ya. Ah ini yang gue kenal. Ini belum. Saya Eka Ramadanti Oh iya. dari Cililin. Cilili. Kan terang. Terang. Tapi asli nama. Ya, jadi tujuan kami di sini sedikitnya akan mempertanyakan beberapa hal pada padahal saya enaknya bilang apa ya? Papi aja sehari-hari. Tapi dalam. Ya boleh. Jadi papi katanya. Kan? Biar lebih akrab. Iya betul. Jadi pertama boleh memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kontea Kosasi Sunaria dari Lingkung Seni Wayang Golek Putu Giri Harja 2. Beliau salah seorang penggiat seni dalam bidang pedalangan atau wayang Wayang Golek. golek khususnya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Papi, Ya. khususnya Papi tadi sempat saya mendengar tentang bukan tentang ya, ada nama Sunaria. Ya. Berarti secara tidak langsung dan memang Papi itu adalah keturunan mungkin ya. Bisa diceritakan? Alhamdulillah saya adalah salah satu turunan dari dinasti Giri Harja. Dari kakek buyut saya, Abah almarhum Abah Sunaria Pusaka Giri Harja. Ada Giri Harja 2, itu kakek saya almarhum Abah Ade Kosasi Sunaria. Saya adalah cucunya yang paling ganteng Iya. dan paling imut. Iya. Ya begitu teman-teman. Nah selanjutnya akan ada pertanyaan mungkin dari Eka dulu. Silakan, Silakan. mau nanyaan apa? Aku mau nanya, Boleh. sejak kapan sih Papi memulai karir sebagai dalang? Papi sejak tahun 1996. Udah lama. Udah lama. Udah lama. Udah 25 tahun. Iya. 25 tahun dari dalang cilik sampai sekarang dalang jumbo. Tapi masih kalah. Jadi dari tahun 96. 1996 di ya udah lama. Tapi dari umur 27 tahun. 27 ya? 25. Ya itulah. 25. 25. Jadi papi dari umur 9 tahun sampai sekarang alhamdulillah masih setia ngigel-ngigel si cepot. Cepet. Berarti memang dari dulu memang sudah apa namanya? Sudah barengan sama wayang ya berarti. Udah Lahirnya apa? bukan maksudnya kesehariannya. Oh iya, wayang adalah sudah mendarah daging dan itu adalah kehidupan sehari-hari papi. Ya. Karena papi hidup di lingkungan dinasti pedalangan pewayang. Mungkin Papi juga memiliki sosok motivator ya khususnya motivator di bidang ini. Kalau boleh tahu siapa ya beliau? Sosok motivator papi sebetulnya banyak dan bukan orang lain. Pertama Abah dari Giri Harja 2 almarhum dan Abah Giri Harja 3, Giri Harja 4, Giri Harja 5 sampai Giri Harja 6. Papi keasuh Kuarantin. Jadi papi termasuk yang masih generasi terakhir yang masih kebagian sosok-sosok almarhum. Beruntung ya? Beruntung. Jadi tapi paling bungsu, papi paling maksudnya generasi terakhir. Iya iya. Karena yang kesininya banyak yang tidak seberuntung papi. Ya. Masih keasuhku sosok-sosok tokoh-tokoh Maestro Giri Harja. Itu maksudnya Giri Harja 1, 2, 3 itu gimana ya? Itu Giri Harja 1, 2, 3 itu nama grup wayang golek untuk pembeda. Jadi setiap generasi akan mempunyai
apa ya istilahnya Identitas. identitas grup lingkung seninya, Ya. grupnya. Misalnya dari pencetus Giri Harja kan, Pusaka Giri Harja itu punya almarhum Buyut Abah Sepuh. Giri Harja 2, Giri Harja satunya adiknya Abah Buyut. Abah Lili almarhum, Lili Adi Sunaria, itu Giri Harja 1. Nah, ada lagi Giri Harja 2, ada Kosasi Sunaria. Giri Harja 3, Abah Asep Sunandar Sunaria. Giri Harja 4, Abah Ugan Sunagar Sunaria. Giri Harja 5, Abah Iden Subasrana Sunaria. Itu 1, 2, 3 Giri Harja 1, 2, 3 sampai 7 sebetulnya. Nah, itu punya identitas tersendiri. Jadi kalau ada yang menanggap mau ke Giri Harja mana nih gitu kan, Giri Harjanya banyak. Betul. Ada 1, 2, 3 gitu. Seperti itu. Kak, masih Ya kalau papi perform gitu ya, ada kesulitan tersendiri nggak? Teknis, dalam segi teknis, kalau awal-awal waktu papi dalang cilik itu ada sedikit kesulitan karena setiap dalang cilik itu kan masih di bawah umur sebetulnya. Iya. Cuman kita memposisikan diri sebagai dalang cilik, sebagai dalang remaja, dalang dewasa itu punya fase kesulitan yang berbeda-beda setiap masa dan setiap fasenya. Terus kesulitan yang lainnya itu adalah ketika kita menghadapi medan, kita harus baca ini apa ya, kemauan penontonnya seperti apa. Karakteristik penonton setiap panggung itu beda-beda. Iya. Nah itu tingkat kesulitan yang paling tinggi menurut papi. Jadi kita itu harus kalau menjual apa? Nah itu yang paling tingkat kesulitan. Kalau masalah teknis untuk apa bermain wayang itu kan sudah lewat. Iya. Jadi sudah apa ya, kalau udah siap tempur, kalau siap tempur. Jadi untuk tahap-tahap awal yang masih belajar itu sudah selamanya hidup tuh belajar. Cuman kalau yang tingkat kesulitan metode awal, metode dasar itu sudah dipelajari. Jadi kita tinggal menghadapi medan seperti apa. Tapi setiap seumur hidup kita belajar. Kesulitan pasti ada. Cuman tingkat kesulitan itu bisa dilalui dengan latihan. Iya. Dan berlatih itu harus sejak dini kalau bisa. Ya. Tapi tidak ada kata terlambat. Walaupun sudah dewasa, kalau berminat jadi dalang itu pasti Ya. bisa. ada lagi dari Ali dari aspek aspek garap ya, garap dalang. Biasanya kan setiap dalang itu beda-beda. Sering kali nonton di YouTube atau nonton langsung khususnya dalam cerita lakon. Itu bagaimana misalkan dalang dari Giri Harja 3 lalu dalang dari Giri Harja 2, misalkan alur ceritanya sama, tokohnya atau lakonnya sama, cuman sering kali adanya beda garap gitu. Kalau masalah garapan itu ya, tiap koki lain pula masakannya. Ya, Jadi itu masalahnya bumbu saja. bagus ya. Jadi alur ceritanya sama, terus benang merahnya sama. Cuman setiap dalang itu memiliki karakteristik, memiliki apa ya, keunggulan, memiliki kelemahan. Itu ada karena kita manusia. Ya. Kelemahan dan keunggulan itu tiap orang berbeda-beda. Pasti setiap sajiannya juga pasti akan berbeda. Yang tadi lain koki, lain masakan. Cuman itu seleratif. Ada yang sukanya begini, ada yang sukanya begitu. Nah kita ada gitu. Jadi kita siap mau alur yang mana, kita lebih selera yang mana, bukan bagus dan enggak. Ya. Selera. Walaupun bagus tapi selera itu berbeda-beda. Ya. Ya. Nah, untuk menjawab itu selera di Giri Harja itu ada seleranya ini, ada. Ada selera A, selera B, selera C itu ada. Berarti bisa diibaratkan sosok dalang itu harus seperti warung ya. Warung, Warung. toko kolontong, segala Ya, ayat. betul. Jadi harus segala ayat, teman-teman. Iya. Segala ayat. Nah, kita garis bawahi segala ayat. Segala ayat. Berarti
khusus untuk dalang itu sendiri harus mempunyai kemampuan apa saja itu khususnya dalam mendalang seperti dalam bercerita atau dalam apa aspek-aspek tetekon lah, tetekon padalangan gitu. Tekan pedalangan tuh salah satunya harus antawacana. Nah, itu antawacana. Antawacana itu kemampuan orang seorang berdialog dari segi suara, Ya. intonasi, terus Untuk kusuk bahasa mungkin. itu amar di bahasa. Oh, ada itu lagi. masuknya. Masuknya amar di bahasa. Lentong, lagam, suara, terus apa ya? Jiwanya ketika sedang prolog maupun monolog, dialog itu harus ada jiwa, ada roh di situ. Nah, itu urusannya antawacana. Dan juga dalang harus bisa amar dawalagu. Amar dawalagu. Jangan fales, jangan sumbang. Jadi dalang itu harus jangan buta laras, Ya. jangan buta nada. Ya. Karena dari A sampai Z pergelaran wayang itu berhubungan dengan musik. Baik itu secara tradisional maupun kontemporer. Oh, Maka tradisional pakai gamelan, misalnya Ya. kontemporer kontemporer pakai Elektun. elektun misalnya atau pakai apa ya? Yang tidak biasa Ya. dengan wayang musik pakai kacapi itu tradisional, cuman tidak biasa wayang golek. Cuman bisa, ya. dan itu tetap musik juga. Masih sah-sah saja. Masih sah-sah saja. Walaupun wayang golek itu ditabuhnya pakai genang, pungkul, pakai ember ditakolan bisa. Tapi kita harus mengikuti musik, yaitu musikalitas tinggi, yaitu amar dawalagu. Dawalagu. Masih ada lagi. Banyak, Oh, banyak. banyak. Terus amar dibasa. Amar dibahasa. Nah, kemampuan orang lagi, No. pembendaharaan kata, baik itu bahasa Sunda, bahasa Kawi, karena wayang itu pakai bahasa Kawi. Nanti ada kriterianya Pramakawi dan Kawi Radia itu ada. No. Itu jadi dalang itu satu-satunya kesenian, wayang itu satu-satunya kesenian yang masih mempertahankan bahasa Kawi. Kalau wayang tidak ada bahasa Kawi, apa kalau orang Sunda itu bilang itu cawerang, No. Hambar. Hambar. Kayak gini, sapraptanepun Raden Gatot Kaca, itu sapraptanepun apa sih? Itu artinya apa? Apa sih? Ya, tiba-tiba datanglah gitu lah. Oh. Itu harus pakai bahasa Kawi. Iya. Iya, iya. Kalau nggak pakai bahasa Kawi sah-sah saja, cuman ini mungkin apa ya, feel-nya Asing. nggak dapat feel. Iya. Jadi ujuk-ujuk kalau Jawa Tengah Gatot Kaca kan nyawa Iya, betul. jelek itu, jadi bukan jelek apa sih, nggak enak aja. Bukan tempatnya mungkin ya. Nggak wayang apa, Nggak wayang banget. nggak wayang banget. Harus ada mencicipi bahasa Kawi. Itu amar dewasa, termasuk Kawi Radia. Kawi Radia itu bahasa Kawi yang untuk dikhususkan kepada tokoh, salah satu tokoh wayang, misalnya Gatot Kaca. Lajeng Raden Gatot Kaca melirik busana Raden Gatot Kaca memang mas baru susu tidak suping mas dineka. Hulur nanggem, itu pakai bahasa Kawi. Ya. Terus Paramakawi ya tadi bahasa Kawi harus dipakai. Termasuk Kakawen. 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 Apa itu? Kakawen itu kawian justru. Kawi-kawian. Yang dilakukan seperti Data Nirata Ngademan. Kakawen. Oh. Nah, Jadi jadi sebuah lagu ya. lagu untuk membumbui atau mendramatisir suatu Ya. adegan. Betul. Itu pakai berhubungan dengan bahasa Pramakawi dan musikalitas apa tadi? Amar Amar dawalagu. dawalagu. Itu berkaitan. Ada Pramakawi, amar dibasa, Kawi Radia, amar dawalagu. Musikalitas harus tinggi, Kawi juga harus bisa. Terus garap sabat. Nah, garap sahabat. Garap sabat itu menggerakkan wayang, fighting wayang, berantemnya wayang, gerak-gerik wayang. Misalnya kalau wayang kecapean, kayak napas itu harus sama, harus apa ya? Harus nyambung. Kalau misalnya kecapek, si badannya digitu-gitu gerak-geraknya. Mungkin bisa dicontohkan. Nah, coba Arjuna. Nah, seperti ini garap sabat itu berkaitan. Kalau wayang capek, suara itu otomatis napas. Iya, iya. Jangan nggak sinkron. Iya. Tapi harus, kalau wayang lagi pusing, aduh, di kanca misalnya, Iya.
Itu ini gerak. Ini garap sahabat namanya. Oh, Tuh, masa liur, aduh, liur. Gak normal berarti. Normal. Nah, itu harus sinkron, harus Iya. nyambung. iya. Kalau lagi marah, misalnya, gak langsung ngomong, gerak dulu. Tuh, gak usah ngomong, tapi kelihatan marah. Iya. Iya. Itu garap sahabat. Apa kalau bahasa keren itu apa? Slapstick. Nah, Nah, itu garap sahabat. Ada juga fighting, terus ngibing itu menari. Menarik. Menari wayang itu harus sesuai dengan irama, Iya. ketukan, gamelan, musik. Kita berkaitan dengan amargawara, iya. Iya. saling berkaitan semuanya. Terus sudah garap sahabat. Awi carita. Awi carita apa itu? Awi carita itu lenjeran, awi itu lenjer ya. Iya. Lanjut ke apa? Lenjer itu satu batang bambu. Runtutan. Oh, Awi carita. Jadi dalang harus menguasai awi carita. Kebetulan kalau wayang golek saya itu di Dinasti Giri Harja wayang golek Purwa. Wayang golek Purwa itu wiwitan itu pertama, oh iya. first wayang. Jadi cerita wayangnya yang dipakai adalah Babad, Mahabharata dan Ramayana. Nah, jadi selain dari Mahabharata dan Ramayana bukan wayang Purwa. Oh, Jadi wayang Purwa itu maupun wayang kulit maupun wayang golek, kalau ceritanya Ramayana dengan Mahabharata atau tokohnya menggunakan tokoh Ramayana dan Mahabharata, berarti itu wayang Purwa. Iya. Wayang yang wiwitan, wayang yang pertama ada di Nusantara. Iya. Karena wayang itu banyak. Ada wayang kulit, wayang golek Purwa, ada wayang cepak, wayang klitik, wayang gedog, wayang menak. Itu cerita-ceritanya beda dengan wayang Iya. Purwa. Kalau Purwa pasti menggunakan cerita Ramayana dan Mahabharata. Itu yang membedakan. Iya. Terus tadi siapa yang mana? Awi carita. Awi carita ya. Jadi dalang harus menguasai awi carita. Jadi Iya. ceritanya Ramayana dan Mahabharata harus di luar kepala. Iya. Kita mau nyeritain apa kalau tidak tahu cerita? Ya betul. Karena kita itu pencerita. Ini loh ceritanya, tapi kita nggak tahu. Iya. Tokohnya siapa, ceritanya bagaimana. Dia menjadi dalang. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Iya. Nah itu penting sekali awi carita. Dan ada lagi kriterianya tutug lalakon. Tutup itu Tutug lalakon itu bukan tutug oncom, beda lagi. Tutug kuliner. kuliner. Tutug lalakon, jadi harus jelas klimaks. Oh. Jadi si ceritanya itu harus klimaks dan tersampaikan apa inti Inti dari sarinya itu cerita itu. Jangan gaje. Iya. Jadi ngewayang tiba-tiba berhenti udahan aja terus belum nyampe apapun pesannya itu atau ceritanya belum tamat. Itu apa kita? Kalau orang Sunda bilang, oh bawain balik ke imah. Iya. Nah, jadi harus tutup lalakon atau awi si ceritanya harus klimaks. Iya. Iya. Terus ada juga guyon. Iya. Guyon. Guyon itu kita harus segar di panggung, harus ngebodor, melawak, Canda. bercanda. Itu sangat penting dan ada juga tokoh-tokoh yang mewakili kita bercanda, humor. Iya. Dan tidak sembarangan humor juga. Yo. Humor itu tidak sembarangan wayang, semua bisa dihumorkan. Oh. Seperti ada Arjuna humor, pedagel, ngelawak. Ini bukan Sule, ini Arjuna. Iya. Ada tokoh-tokoh yang emang sengaja dibuat untuk melawak, Iya. seperti Punakawan. Apa aja itu kawan? Punakawan itu, Ali nggak tahu ya Punakawan. Eh. Atau pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Punakawan itu ada Semar, Cepot, Dawala, Gareng dan kawan-kawan ya. Karena sekarang seiring berjalan waktu muncul tokoh-tokoh baru, setiap Iya. dalang punya tokoh yang andalannya untuk Iya. menggait penonton supaya segar, Iya. supaya penampilan pertunjukannya hidup di Iya. panggung. Entah itu tokoh bikin wayang artis-artis Iya. misalnya ya, atau siapa misalnya. Dan itu khusus untuk ngedagel atau ngabodor. Iya. Ada juga tokoh yang humoris, tapi tokoh wayang yang serius. Wayang dinas kalau orang Sunda bilang. Wayang dinas itu kayak Arjuna, Iya. Gatot Kaca, Kresna Bima gitu ya. Iya. Tapi ada tokoh yang harus humoris.
Cuman gaya humorisnya, selera humornya beda. Kelas tinggi, kayak Kresna. Oh. Kresna itu humoris orangnya. Cuman dia orang keratonan. Humornya itu kayak bagaimana? Jangan humor si Cepot disamakan dengan humor Cepot, humor Kresna. Terus nah. Seperti gini lah. Teh Eka tahu nggak Tantowi Yahya? Enggak. Oh belum, ini generasi milenial. Tantowi Yahya itu artis yang humoris, tapi dia kelasnya eksklusif. Di apa ya? Nah seperti itu. Jadi gaya bicaranya lucu, Iya. cuman dia intelek. Nah, Kresna itu Iya. seperti itu. Contohnya. Atau siapa ya zaman sekarang? Najwa sih. Najwa Shihab. Dia humoris, cuman nggak urakan. Iya. Tapi kalau Cepot humoris ya urakan. Iya. Tapi kadang-kadang bisa juga dia serius. Iya. Iya. Kalau Kresna nggak mungkin bisa kayak si Cepot, tapi Cepot bisa kadang-kadang bisa serius. Iya. Nah, seperti itu. Humor ya. Terus kita harus agamis. Agamis. Jadi kita itu sebetulnya wayang itu dulu itu diciptakan oleh wali untuk syiar Islam, Iya. menyebarkan agama Islam. Jadi di Nusantara itu perkenalan Islam itu sebetulnya lewat media wayang, gitu, ya. Entah itu wayang kulit, wayang golek, dan wayang-wayang yang lainnya itu syiar Islam. Jadi kita itu harus berbobot dalam segi agama. Jangan sekedar tontonan, tapi harus bisa menjadi tuntunan. Iya. Itu harus bisa kita sepatah dua patah kata ayat harus kita sampaikan. Sampaikanlah walau satu ayat. Nah, itu wayang itu dakwah loh sebetulnya. Bukan hanya dari segi berdakwah orang secara ngomong tapi kalau kita wayang berantem, tokoh jahat, nah tolong sakinya ini yang pink. Ini itu kita sedang berdakwah loh. Biasanya tokoh karakter jahat dan yang kalah Iya. akan dipegang oleh tangan kiri. Iya. Nah, seperti ini. Ini antagonis biasanya. Protagonis di tangan kanan. Dan biasanya kalau lakonnya itu sesuai, tokoh yang kiri yang dipegang dengan tangan kiri akan kalah. Nah, itu dakwah. Jadi lu salah, mau apa hili yang benar. Iya. Iya. Istilahnya orang yang salah tidak akan berakhir dengan kemenangan. Iya. Betul. Yang menang pasti awal dan akhir pasti orang yang benar Benar. Iya. di tangan kanan itu. Karena syariat Islam tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Dan aturan tangan kiri harus kalah. Walaupun sempat menang misalnya, tapi lama-lama tokoh yang jahat akan mati. Itu seperti itu dari segi dakwahnya juga. Garap Sahabat itu sebetulnya masih dakwah juga, gitu. Mengandung filosofi. Jadi memang dari setiap apa yang seorang dalang itu gerakan itu mengandung banyak arti yang mungkin orang-orang lain hanya tahu itu hanya sebuah gerakan. Tapi pernah ada maksud dan tujuan. Iya, betul. Iya. Terus sampai garap ya? Iya. Sampai mana maksudnya? Sampai agamis. Agamis. Terus nges harus. Nges. Kriteria yang lainnya nges. Apa itu? Iya, siapa? Nges itu semacam penjiwaan atau roh Hmm. kejiwaan. Setiap kriteria harus semua dipakai nges. Antawacana harus pakai nges. Misalnya, hai, iya, orang bagus itu nges. Nggak gini. Hai orang bagus. Siapa nama kamu? Naran Kaula Arjuna. Nggak ada roh. Iya, iya. Semacam nges kalau didefinisikan apa? Greget ya. Iya. Harus punya greget. Seperti kita nonton sinetron atau apa itu ada greget. Iya. Nah wayang itu harus begitu. Pendalaman karakter. Pendalaman karakter. Ada lagi, Kak? Nges. Satu lagi boleh. 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 Dalam pewayangan itu ada hal-hal mistis nggak? Kayak di Ciledug kan pernah ada wayang, tapi sekarang kan nggak ada, katanya kalau ada wayang suka turun hujan gitu. Itu maksudnya Jadi gimana? lebih ke sebuah opini. Nah, Iya. opini, ya, Ada opini biasa. yang
setiap daerah itu memiliki opini atau memiliki mitos ya. Seperti ada Papi pernah di manggung di suatu tempat nggak boleh ada gong, bohong. Jadi ngawayang nggak pakai gong aja. Jadi orang tua sana dulu katanya apa, kalau orang Sunda cacabuan itu apa sih, pernah berjanji atau bersumpah bahwa di tempat itu nggak boleh nanggap bohong gitu ya. Itu ada. Dan pakai ngawayang nggak pakai gong. Karena itu jadi tergantung apa ya, opini masyarakat lah itu. Setiap opini kalau dipercaya turun temurun, jadilah mitos atau legenda tempat itu seperti itu. Turun hujan, tapi di tempat yang lain ngawayang malah kalau doanya malah kemarau. Itu beda-beda. Makanya, ya. Nah, jadi tiap tempat itu memiliki itu, dan kita harus menghargai, harus menghormati. Jangan kita ngotot ini saya mau begini, nggak boleh. Kita hargai, kita hormati aja. Gitu. Jadi seperti yang tadi dibicarakan oleh Papi, seorang dalang harus mengetahui apa keinginan audiens. Nah, keinginannya apa? Ya jangan, kita harus idealis, tapi jangan egois. Ya, seperti itu. Udah ada dari Ali oleh pertanyaan, ketika misalkan contohnya Ali pengen belajar pedalang nih khususnya, langkah awal buat belajar pedalang itu kayak gimana? Langkah awal itu yang paling dasar sekali adalah menggerakkan wayang. Karena kita ada benda. Oh iya, betul. Ya? Betul. Jadi harus orang dalam bilang cabak wayangnya seperti apa. Nah, Terus dites musikalitasnya tinggi dan harus mardawa lagu. Nah, itu awal sekali. Jadi dalang itu harus pandai menggerakkan dulu lah. Lalu bersuara itu nada dulu. Nah, itu yang dua itu dulu. Baru kesananya tahapan. Cuman yang paling sulit menurut Papi itu adalah amar dibasa dan antawacana. Kenapa itu bisa disebutkan paling sulit dari semua aspek? Karena kita harus banyak pembenahan bahasa dan antawacana itu harus banyak empiris, pengalaman pribadi. Karena dalam kalau menceritakan sesuatu tanpa dia mengalami akan hambar. Ya, tidak ada jiwa. Tidak ada jiwa. Kalau sedih bisa harus merasakan dulu, pernah nggak sedih? Ya. Kalau menceritakan marah, dia pernah marah nggak seperti itu. Dan amar dibasa, maaf untuk anak muda sekarang, amar dibasa memang tingkatnya sulit untuk anak muda ya. Karena amar bahasa Sunda sekarang dengan bahasa Sunda dulu, anak muda kayaknya minatnya kurang ke bahasa Sunda. Iya. Sedangkan wayang kebanyakan menggunakan bahasa Sunda dan dalam lagi. Nah, itu tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Dan dia pandai nggak meramu orang Sunda bilang pibasaeun anak. Ya. Kalau sekedar merangkul itu bukan gampang ya. Bisa dilatih. Ya bisa dilatih, cuman empiris Ya. guru bisa melatih nggak? Ya. Berarti ya, Itu harus harus dari individual sendiri. Nges. Nah, susah juga itu nges. Yes. Yang buat kejiwaan ini nges susah. Dalam setiap karakter ya. Setiap karakter. Itu tingkat yang bisa dibilang sulit. Gitu. Tapi langkah awal gerak wayang Gerak wayang. sama nada. Misalnya dami matilah. Nah itu tahap awal belajar wayang. Kita mengenal nada, entah itu pentatonis, gamelan, dan diatonis. Jadi dalang harus bisa nyanyi lah minimalnya. Kalau tidak bisa menyanyi, misalkan dati disurupan, dikasih nada disurupan. Dati, aduh, itu susah ngajar. Iya betul. Dati, karena suara Arjuna itu dari ti misalnya. Kasep Abimanyu, coba. Kasep Abimanyu. Dia bukan tidak bisa, tapi dia
tingkat untuk mencapai musikalitas. kelayakan manggungnya Iya. agak lambat. Iya. Prosesnya agak lama. Tapi bukan berarti saya mengecilkan hati, tapi itu kalau minat belajar itu dulu. Biar kita cepat memberi metode pembelajaran yang lainnya itu materi-materinya biar gampang. Jadi usahakan diri, pandailah bernyanyi dan beli wayang. Ya, Harus beli punya wayang. Betul. Karena kalau di rumah itu wayang itu harus dicook, Iya. harus dilatih, gerak nanti juga bisa sendiri. Karena sekarang media banyak. Meniru YouTube mungkin untuk ngigal ke merangkeun, itu bisa meniru YouTube. Berarti lebih praktis kalau zaman sekarang. Zaman ya. sekarang lebih, makanya sekarang banyak dalang-dalang muda. Nah, Nah, mungkin dari tadi kan Ali menanyakan tentang bagaimana kalau Ali ingin belajar. Nah, apa Papi memang sudah mempunyai putra didik atau misalkan belum atau gimana itu? oh kalau putra didik alhamdulillah sudah ada. Oh, sudah ada. Ya. Sudah ada. Hampir 30 orang sekarang. Udah banyak berarti teman-teman. Namanya juga ada punya komunitas. Oh, punya komunitasnya. Namanya Aprax. Apa? Itu apa? Walaupun belum di legalitas kami, tapi ini mah akademian. Iya. Akademi Pendangan Reng-Rengan Adi Kosasi Sunda. Oh, Dan itu bukan dari Papi loh, bukan. dari siapa? seorang yang dulu sih zaman zaman belum ada WA, masih SMS, masih BBM. Ada yang nelponan, terus BBM entah siapa itu. Cuman kalau dilihat bahasanya itu ngawur. Ya kita sebut orang sakit lah gitu ya. Mau gelo gitu ya bahasa kasarnya. Terus nelponan ganggu terus dia. Nggak ada hal-hal penting. Cuman dia sepayang katanya. Dari kota S katanya. Kota S. Nggak sebutin Sukabumi enggak. Nggak tahu siapa itu. Iya. Kotanya juga tempat Sukabuminya juga jangan disebutin ya. Pelabuhan Ratu itu nggak boleh. Oh, nggak boleh itu. Katanya sih ngakunya dari Pelabuhan Ratu. Oh, gitu. Itu nggak boleh disebut. Nggak boleh disebut. Pek. Sensor gitu. Ya, nelponin tengah malam, nelpon siang, Iya. tiba-tiba ngasih Aprax, Akademi Raden Adi Kodaya Kosasi Sunarya. Radennya hilangin sudah, saya bukan menak. Kalau reng-rengan tuh bagus dijadiin nama grup Aprax. Ya buat bocil-bocil yang ikut-ikut gitu, yang suka wayang, pengen belajar itu. Akhirnya sekarang udah dewasa, ada yang menjadi, udah ada yang manggung. Jadikanlah komunitas Aprax, jadi belajar bersama dengan Papi gitu. Papi juga jadi ngerasa ikut belajar lagi gitu. Karena kalau kita mengajar otomatis kita itu ikut belajar juga. Kadang-kadang yang lupa kalau belajar baru oh ini gitu. Bukan berarti Papi pinter, bukan berarti Papi ngerasa jago. Tapi kalau bagi ilmu itu sampaikan satu ayat. Nah, jangan disebut-sebut ilmu itu. Kamu nggak disebut-sebut. Disembunyi-sembunyi. Iya, jangan disembunyikan. Ya, diumpet-umpet. Kalau diumpat-umpat boleh. Nah, mungkin ini terakhir ya. Boleh. Terakhir dari kita, dari kami. Mungkin ada sedikit motivasi dari Papi untuk khususnya untuk kami selaku mahasiswa, khususnya mahasiswa di bidang seni, dan untuk teman-teman semua yang ada di layar kancanya masing-masing, motivasi agar lebih mencintai seni budaya sendiri. Karena menurut pandangan Ali, pada zaman sekarang khususnya anak-anak ya, mereka lebih menyukai budaya-budaya luar, bukan menyukai ya, lebih terbawa gitulah, terbawa oleh budaya-budaya luar. Sedangkan tidak bisa dipungkiri bahwa di kita khususnya di Nusantara ini sangat banyak budaya-budaya lokal. Itu mungkin ada motivasi mungkin dari Papi. Sebetulnya kita ini orang-orang yang
sering terbawa arus budaya luar. Iya. Iya. Contohnya aja, pakai celana jeans, Iya. pakai lampu, itu lampu budaya luar loh. Terus apa lagi ya? Kursi, sofa, Iya, sofa. itu kan budaya luar. Sofa. Misalnya, ya sehari-hari aja ini itu sudah tergerus kita itu Iya. sebenarnya. Cuman di sini selalu ikut sertakan apa yang kita miliki. Contohnya itu. Misalnya wayang. Ya, bayangan. Ini wayang milik siapa? Milik kita loh. Gamelan milik kita. Budaya kita. Alat tradisi kesenian kita. Alangkah lebih baiknya walaupun kita tergerus dengan arus globalisasi, kita tergerus dengan budaya luar, ikut sertakan budaya kita sendiri dan kembangkan menjadi sebuah kekayaan untuk negeri ini. Ya, misalnya kita senang band-bandan nih. Aplikasikan ke dalam wayang, band-bandan dong, wayang juga. Iya. Iya. Nah, tapi jangan lupakan yang tradisinya. Nah, wayang tradisi pakai gamelan benar misalnya. Ini saatnya dengan band-bandan, ayo. Nah, seperti itu remix. Karena kita tidak akan terlepas dari budaya luar. Pegang HP budaya luar loh. Iya. Iya, betul. Karena di kita dulu nggak punya HP, nggak ada. Tapi kalau HP-nya dipakai nggak download YouTube misalnya ya, ini tentang wayang. Iya. Iya. Nah, misalnya tentang jaipongan, Iya. itu HP digunakan untuk melestarikan kesenian kita, budaya kita. Jadi pandai-pandailah anak muda sekarang mengikut sertakan kesenian tradisi kita untuk menghadapi kehidupan sehari-hari yang penuh dengan arus dari luar. Walaupun kita ikut arus orang lain, tapi tidak lupa jati diri bangsa. Tidak lupa kesenian pribadi, apalagi seni Sunda, wayang golek. Karena wayang golek itu multi seni. Di dalam wayang golek terdapat beberapa kesenian. Banyak sekali. Apa aja itu? Seni tekun ada, Ada. keliningan, Iya. ya. Seni jaipong ada di wayang. Wayang bisa menampilkan seni calung di wayang. Bicara Apa ya, cepat misalkan nyalung. Oh iya, bisa. Bisa, Betul. itu bisa. Dangdutan oke. Oke. Kita bukan merendahkan yang lain, tapi wayang itu bisa. Apalagi kalau kita merambah ke kesenian yang lain kayak mengangkat lagi tarawangsa, misalnya mengangkat lagi beluk, itu bagus sekali. Jadi di mix. Dan ada kalanya kita pure tradisi, jangan terlalu dikontemporerkan dengan yang lain. Iya. Kita sekali-kali atau harusnya yang jadi utama adalah yang tradisi. Yang band-bandan misalkan yang apa rock-rockan atau apalah itu namanya boleh, boleh. Tapi jangan lupakan jati diri bangsa itu. Pakai jeans misalkan celana boleh. Pakai ikat ke leher kepalanya dipakai Di mix. gini. Mau pakai gamis misalnya, pakai apa? Jilbab syari misalnya. Iya. Tapi bahannya brokat misalnya. Iya. Bisa saja itu Iya. harus budaya. Batik bahannya Iya. asli tradisi kita misalnya. Terus apa lagi ya? Peci atau apa sorban misalnya. Batik boleh. Jadi jangan lupakan tradisi kita. Berarti itu bisa digarisbawahi, jangan lupakan tradisi. Dan pakai. Pakai. Bukan tidak dilupakan saja, kalau dilupakan hanya diingat Hanya saja. diingat saja. Tapi dipakai, gitu, diaplikasikan. Kalau misalnya ada nih untuk orang kampus, nih anak-anak kampus. Kalau jelas ini kan basicnya budaya, kalau ISBI ya, itu stop banget ISBI. Tapi kalau yang lain, kampus yang lain misalnya jurusan ekonomi, nah setahun sekali ngayakeun wayang, jaipongan atau geliningan, Iya, itu harus. Iya. harus. Secara tidak langsung kita mengedukasikan. Edukasi ya. Nah itu untuk anak-anak kampus. Kalau di ISBI sih nggak usah diceritain lagi itu. Memang sudah ranahnya. Iya ranahnya itu. Nah ini untuk kampus-kampus yang lain misalnya. Atau pemerintah. Nah kalau bisa pemerintah sehari itu 3 kali nganggap wayang, nganggap jaipong. Pagi, siang, sore, malam
4 kali Kali. dalam acara-acara apa acara-acara kenegaraan kayak 17 Agustus, Ya. Hari Sumpah Pemuda, Iya. terus apalagi ya Hari Kartini. Ya. Itu sisipkan budaya-budaya bangsa, kesenian daerah seperti itu. Jadi walaupun nanggap dangdut udahnya wayang, Ya, Iya. nanggap band udahnya calung misalnya. Iya. bisa. Nah, itu harus dimix. Kalau kita mencintai tradisi sendiri, jangan lupakan benda kita atau jangan lupakan kepunyaan kita sendiri. Nah, sudah jelas semuanya dari awal sampai akhir tentang biodata beliau, tentang awal mula beliau mulai berkecimpung dalam dunia pedalangan khususnya, sampai pada aspek-aspek dalang itu sendiri sudah dijelaskan oleh beliau. Ya mungkin dari kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sama-sama. Papi sudah rela menyempatkan waktunya kepada kami untuk memenuhi tugas-tugas kami di kampus. Semoga Papi sehat selalu, Amin. banyak nabahnya lah, Amin. banyak nabahnya, banyak rezekinya. Semoga tetap semangat mengajarkan kita khususnya, walaupun secara langsung ataupun secara tidak langsung. Semoga tetap semangat. Amin. Buat saya. Paling itu teman-teman, dari kami saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen, khususnya dosen antropologi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengobservasi sebuah tempat di mana di sana terdapat orang-orang yang hebat. Semoga dengan karya yang kami buat ini bisa lebih meningkatkan lagi seni budaya dan daerah-daerah tertentu yang mungkin orang lain tidak tahu bisa menjadi tahu. Seperti itu. Saya Sauki Ali Al-Askari Saya Eka Ramadanti. mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.